Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyembatkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Tokoh lainnya, Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang bertobat. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen yang paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya, kita tidak tahu dengan pasti apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh atau tidak. Sejarah tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa seseorang perlu dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, padahal ada orang yang belum atau tidak menunjukkannya secara nyata, tetapi tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai satu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa, yaitu janji bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting di sini adalah baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya, di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini, kita dapat lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa di atas, kita dapat melihat dengan jelas ada perbedaan antara menerima Roh Kudus, yaitu keberdiaman dengan dipenuhi Roh Kudus, atau dibaptis dengan Roh Kudus, yaitu kepenuhan. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Seseorang yang telah dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, sesuai yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini, kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab mencatat dampak dari baptisan Roh Kudus secara internal sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. Yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. Robert P. Menzies di dalam bukunya yang berjudul Speaking in Tongues mengatakan, tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Hal ini juga bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa seseorang memang dapat mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Tetapi hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan di atas kita dapat simpulkan
Meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun, pengalaman baptisan Roh Kudus akan membuat orang percaya lebih maksimal dalam melayani tubuh Kristus. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan perkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga bersama dengan multimedia. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on. Come on, 3 raksa. Sembah Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar semuanya? Bersama Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Lihat kiri kanannya, kasih tahu. Bersama Yesus kita luar biasa. Bersama Yesus kita luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh hanya sama Tuhan Yesus kita
menjadi luar biasa. Kita cakap melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Haleluya. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur buat kasih Tuhan. Bersyukur buat minggu ini kita ada di Minggu Pentakosta, Pentecost Sunday. Bersyukur buat Allah Roh Kudus yang diberikannya bagi kita. Oh ramatakana ya karalabaralaba. Oh rialamasyanda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian bagimu. Haleluya. Mari angkat pujian kita, angkat syukur kita. Bawa hati kita sembah, dia sembah Tuhan. Syaralapatanaya kanaya karalaba. Haleluya. Haleluya. Oh ralapanaya karalaba lalaba 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 lalaba. Haleluya. Holy Spirit Lord, Holy Spirit Lord. Kami perlu Engkau Allah Roh Kudus. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, curahkan urapan-Mu. Oh urapi kami, penuhi kami Roh Kudus. Urapatakana ya kalala balala 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 haleluya, haleluya. Melengkapi kami gereja-Mu Tuhan. Melengkapi kami gereja-Mu Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Syaralapa kalala bala 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 bala. Syarala bala 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 bala. Urapa kalala bala lapa. Urapa kalala bala lapa. Irama ya kalaya kalala bala lapa bala bala lapa. Haleluya. Haleluya. Syaralapa kalala bala 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 bala. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, hanya dekat. Silakan saudara duduk kembali. Laku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku
Ku ingin selalu, amin, bersekutu denganmu, amin, selalu menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bawa kami Tuhan, bersekutu bawa kami Tuhan, bawa kami Roh Kudus, nikmati Holy Spirit Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Yes Jesus, dwelling Lord, tinggal dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari yang wanita saja katakan, hanya dekat Allah. Amin, amin, amin. Mari yang pria berdoa, bawa pujian ini jadi doa kita kepada Tuhan. Sertai jalan hidup kami Tuhan. Mari ganti yang pria, hanya dekat padamu, hanya dekat. Mari yang wanita, bawa pujian ini jadi doamu pada Tuhan. Dan baru Kaulah perlindungan kami Tuhan, Kau keselamatan kami, keselamatanku. Sama-sama katakan, ku ingin selalu, oh, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam kami Tuhan, tinggal dalam kami Yesus. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu, oh yes Lord, Jesus, Holy Spirit come Lord, tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita berbahasa roh, sembah Tuhan. Yes Lord, Jesus, biarkan rohmu Tuhan, biar kami nikmati hadiratmu Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Engkau Roh Kudus. Lord Mari jemaat saja katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu. Ku ingin selalu, ku ingin selalu. Jesus, Jesus, Jesus. Nikmati hadiratmu, biarkan rohmu
Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersama, bawa kami bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Jesus, Jesus. Oriala bakana ya karala barala 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 bala 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 bala. Yes. Kurala bakara bala 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 bala. Puaskan jiwa kami, puaskan hasrat kami. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang rindu sungai-Mu Tuhan. Demikian jiwa kami, haus akan-Mu Tuhan. Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya. Berikan ku hatimu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan kami hatimu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan kami tanganmu Tuhan, tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi kita minta hatinya Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kami matamu Tuhan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan kami tanganmu Tuhan. Kami mau lakukan tugas kami di tahun amanat agung ini Tuhan. Kami
Kami mau bawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Yes Lord. Berikan ku hatimu. Berikan kami tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Sekali lagi katakan, berikan kami tanganmu Tuhan. Tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Berikan ku hati. Berikan ku hatimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Tuhan Yesus, Allah kami yang perkasa, Allah yang berdaulat dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, bertahtalah Tuhan. Bersemayamlah atas pujian penyembahan kami umat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Kau menjamah setiap kami. Kau membebaskan setiap kami yang terikat ya Tuhan. Bahkan Kau menyembuhkan setiap yang sakit ya Tuhan. Kami percaya waktu nama Tuhan Yesus ditinggikan, maka Engkau yang akan menarik banyak jiwa datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Sorakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari Minggu ini adalah Minggu Pentakosta ya. Amin. Kalau 10 hari yang lalu kita boleh memperingati ya kan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus, Dia sediakan tempat buat kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Kasih tahu kiri kanannya. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan takut, jangan khawatir. Kita orang punya rumah di sorga. Amin. Amin. Kita semua punya rumah di sorga. Yang punya rumah di sorga bisa lambaikan tangannya. Wuh. Yesus sayang. Yesus
Yesus sayang orang semua. Yesus sayang Yesus sayang Amin. Yesus sayang orang semua. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Semuanya bersuka cita, amin. Yo, menari, menari buat Tuhan, come on. Yo, 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 haleluya. Kasih kayo, hey, kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Seka yo, sorak, hey, kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Kasih tahu saudaranya. Yesus sayangku, amin. Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yo, seka yo, hey, kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Seka yo, sorak, hey, kiri kanan putar badannya saudara, puji Tuhan. Yo, Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Haleluya. Yo, sorak-sorai buat Tuhan, come on. Yo, 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 yo. Semuanya sama-sama tepuk tangan di atas kepala, yo, yo, yo. Haleluya. Sorakan. Haleluya, haleluya. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayang orang semua. Yesus sayang orang semua. Haleluya. Seka yo. Hey. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sayang kita semua, amin. Amin. Kasih tahu kiri kanannya, Tuhan Yesus sayang kamu. Tuhan Yesus sayang aku juga. Aku juga disayang Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Masih terus on fire? Amin. Masih terus mau muji Tuhan? Amin. Haleluya, kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Come on, yuk. Mari kita belajar satu pujian baru, yuk. Yuk, kita mau ikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. 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 Yo, yo. Terima kasih Tuhan. Ya buat jalan yang baru, supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang, supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesus luar biasa. Amin. Ku mau selalu ikut Yesus
saudara. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Lanjut ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela berlupa supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Yo, ku mau selalu amin amin ikut Yesus. Kami mau selalu Tuhan, selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Sorakan, amin amin. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh. Kiri saudara dulu. Oh, 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 oh. Kanan saudara yuk. Sekarang gandengan tangan kiri kanannya yuk. Gandengan tangannya. Kalau udah gandengan diayun kakinya. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Mau selalu ikut, amin, Yesus. Mau selalu ikut, ya. Boleh sambil diayun tangannya. Mau selalu, lebih semangat yuk. Sekali lagi yuk. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Amin amin. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu sorakan. Amin amin. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Amin amin. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu, ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sama-sama kita memperkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud. Restorasi Pondok Daud yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya, haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Wow, luar biasa hadirat Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan berikan kasih-Nya, Tuhan berikan sukacitanya. Dan kita percaya di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemenangan terjadi, terobosan terjadi, amin. Terlebih lagi kuasa Roh Kudus-Nya dicurahkan hari-hari ini buat kita semua. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Come on, lebih luar biasa lagi buat Tuhan. Yes, 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 yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ora patakana ya karala baralaba. Kirala masyanda. Ora matakana ya karala balaba. Jesus, Jesus, Jesus. Oh. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi
Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir Allah Roh Kudus. Mengalir Penuhi hidup kami. mengalir pulih Yes, amin, amin. kuasamu bebaskan hidupku. Mari angkat tangan, katakan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Yang ku rindu Yes, bersekutu Holy Spirit, denganmu. Bawaku jamah hidup kami, lagi pulihkan hidup kami. nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari jemaat Tuhan saja. Satu yang ku bersekutu. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh Holy hidup. Spirit, Holy Spirit, Lord, Sambil angkat kedua tangan kita sama-sama. Satu yang ku bersekutu, ya Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Mari saudara yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus tanda awal berbahasa roh, mari berbahasa roh saudara. Saudara yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, mari doa, naikkan doamu saudara. Kirala bayara bayara badala 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 badala. Syarala badala 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 badala. Oh rabayara badala badala, penuhi kami ya Roh Kudus, penuhi kami. Syarala bayara badala 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 badala. Kuriala bayara badala 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 badala. Syarala badala 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 badala. Kiralaba terus berbahasa roh yang kuat saudara. Ora kita ada di minggu Pentakosta. Ora bayara laba Roh Kudus dicurahkan di tempat ini.
Penuhi kami Tuhan, dari yang duduk di depan sampai yang paling belakang Tuhan. Roh Kudus jamah, 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 ya Roh Kudus. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Penuh Roh Kudus. Yes, Lord, terima Roh Kudus. Yes, penuhi umat-Mu Tuhan. Penuhi umat-Mu siang ini Tuhan. Ya Tuhan. Mari terus berbahasa roh saudara, jangan diam saudara. Sering belum dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, doa saudara. Doa, jangan diam saudara, doa, semua kita doa saudara. Ini minggu Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan Tuhan. Tuhan penuhi Tuhan umat-Mu di GB3 Raksa ini dengan Roh Kudus-Mu sekali lagi. Hira bahasa yang kuat saudara, bahasa yang kuat, bahasa yang kuat. Oh, Raba, doa yang kuat saudara, doa yang kuat. Oh, Raba, bangun rohmu, bangun rohmu, bangun rohmu, bangun rohmu. Syara laba 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 laba. Oh, Raba baba 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 baba. Syaba baba 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 baba. Oh, Raba baba 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 baba. Syara laba baba 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 baba. Kira laba ya laba 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 laba. Oh, terus doa saudara, terus doa saudara, jangan diam saudara, jangan diam saudara, doa saudara. Oh, biar rohmu menyala-nyala, rohmu menyala-nyala, rohmu menyala-nyala. Yes, Lord. Saudara, salah satu tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan berikan berbahasa roh. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hari ini datang, engkau belum dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sementara semua tutup mata. Engkau yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, angkat tangan saudara. Saya rindu berdoa buat saudara. Yes Lord, jangan malu saudara. Roh Kudus akan penuhi saudara. Ini minggu Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Saudara yang angkat tangan dengan kerendahan hati, saya minta maju ke depan saudara. Nanti akan hamba-hamba Tuhan berdoa buat saudara. Silakan maju saudara. Maju dengan iman. Mungkin ini bukan pertama kali engkau altar call untuk penerima baptisan Roh Kudus. Mungkin kau belum terima, tapi biar pagi ini kau terima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Oh, rabayar. Siapa lagi saudara? Jangan mah. Yes Lord. Ya, siapa lagi saya tunggu. Oh,
Yes, yes, yes. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di depan boleh lihat ke depan dulu sebentar. Saya mau kasih jelas dulu biar saudara ngerti. Baptisan Roh Kudus itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Roh bukan bahasa Indonesia. Bukan manusia yang ajarin. Tapi Roh Kudus sendiri yang taruh di hati Bapak Ibu Saudara. Nanti saudara sesuai dengan Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 katakan. Barang siapa haus. Saya tahu saudara maju karena saudara haus rindu. Amin. Amin ya. Saudara rindu dipenuhi Roh Kudus. Dikatakan baiklah ia datang kepadaku. Saudara maju bukan sama saya. Tapi sama Tuhan Yesus. Saudara sedang datang kepada Tuhan Yesus. Dan dikatakan dan minum. Minum artinya apa? Nanti saudara waktu didoakan mulai bertindak dengan iman. Tuhan taruh kata-kata di hati Bapak Ibu Saudara. Mungkin 1-2 kata, oh rabayara atau apa. Saudara gak sedang niru-niru, tidak ya. Tidak, tapi Roh Kudus sedang taruh bahasa-bahasa yang baru itu di hati Bapak Ibu semuanya. Dan dikatakan, dan barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya di hati saudara ada Roh Kudus mengalir. Roh Kudus sedang urapi saudara. Saudara yang di depan siap, angkat 2 tanganmu. Yang di depan angkat 2 tanganmu. Katakan, Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya perlu Roh Kudus-Mu. Penuhi saya dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi saya dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi saya dengan Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan, dia setiap hati-hati anak-anak-Mu yang maju ke depan untuk rindu dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Aku berdoa di minggu Pentakosta ini Tuhan, Roh-Mu tercurah. Roh-Mu tercurah. Roh-Mu tercurah. Roh-Mu tercurah. Syaralah penuh Roh Kudus. Mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru. Bahasa Roh. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Bahasa Roh. Saudara-saudara yang lain yang berdiri di belakang. Ayo saudara, kita berbahasa Roh sama-sama. Kita doa sama-sama. Kita minta Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Yes, yes Lord, yes Lord. Penuhi Tuhan, penuhi Tuhan.
sekarang ini. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Wow, Kau hadir di tengah kami ya Roh Kudus. Kau memenuhi setiap kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Pimpin kami semua Tuhan di Minggu Pentakosta ini Tuhan. Urapi kami semua. Kami mau duduk diam dengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, puji Tuhan. Akan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Tuhan baik, amin saudara. Puji Tuhan. Boleh saya menyapa semuanya, shalom. Lambaikan tangannya, shalom. Saya mau tanya berapa banyak merasakan hadirat Tuhan dari awal tadi saudara. Pujian penyembahan, amin. Tuhan dahsyat ya saudara ya. Saya bersyukur saudara diberikan kepercayaan melayani itu dari ibadah satu tadi sampai ibadah yang kedua ini. Terima kasih sekali lagi Pak Sulis, Tante Titi, Tuhan berkati semua tim pengembalaan yang ada. Saya terlalu percaya GBI 3 Raksa akan terus dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, hari Minggu ini adalah minggu yang spesial saudara. Kenapa spesial? Karena ini tadi Ko UU, worship leader yang tadi memimpin kita semua, thank you Ko. Itu mengingatkan bahwa ini kita di Minggu Pentakosta. Katakan Minggu Pentakosta. Jadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan berjanji waktu dia naik ke surga, Tuhan akan mencurahkan rohnya. Jadi disuruh menunggu, menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Dan 120 murid itu dengan setia mereka di loteng Yerusalem. Mereka bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Apa yang mereka lakukan? Mereka menantikan pencurahan Roh Kudus. Mereka merasa perlu Roh Kudus. Saudara, kalau saya tadi membayangkan saudara tahu kan Simon Petrus. Kalau kita urutkan bagaimana karakter Simon Petrus. Awalnya waktu sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia bilang, Tuhan, Guru, kalau yang lain meninggalkan engkau, aku sekali-kali enggak. Wah, murid yang lain gak terima dong. Saya juga guru, saya juga gitu. Oh, jadi mereka merasa yang lebih hebat gitu. Tapi pada faktanya, waktu Tuhan Yesus bilang, nanti kamu akan nyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, kamu nyangkal aku 3 kali. Enggak guru, yang lain nyangkal aku enggak. Pada faktanya waktu Yesus ditangkap, bener aja. Simon Petrus yang tadi gagah berani, pemberani saudara. Tapi tiba-tiba ciut langsung imannya. Keberaniannya langsung hilang saudara. Dia bilang, enggak, sumpah aku enggak kenal. Sampai 3 kali dan benar. Habis itu ayam berkokok. Di situ pasti ada penyesalan di hati Simon Petrus. Tapi perhatikan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Lalu dia bangkit setelah hari yang ketiga. Dia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya. Salah satu yang ditemui Tuhan Yesus itu Simon Petrus. Betul ya saudara ya? Kita tahu kisahnya. Simon Petrus sudah galau hidupnya. Dia tahu dia banyak salah sama Tuhan. Sekarang Tuhan udah gak ada. Dia udah gak ada pengharapan. Putus asa saudara. Akhirnya apa? Dia balik ke kehidupan yang lamanya. Menjadi seorang nelayan. Nelayan ikan saudara. Menangkap ikan. Jadi semalam-malaman gak dapat ikan. Lalu dengar ada suara yang berseru, adakah lauk pauk padamu? Itu suara Tuhan sebenarnya. Mereka bilang, gak ada gitu. Dengan ketus, kenapa? Udah semalam-malaman gak dapat ikan, ini nanya. Terus dibilang, tebarkan jala sebelah kanan. Kok dia nurut aja gitu ya. Murid-murid pada saat itu termasuk Simon Petrus nurut aja. Lalu waktu mereka tebar dan mereka tarik ada 153 ekor ikan yang besar-besar saudara. Tangkap lalu Simon Petrus tahu di situ. Itu adalah Tuhan. Dia jadi langsung turun, saudara, dia menghampiri Tuhan Yesus. Dan waktu menghampiri Tuhan Yesus, Tuhan ngomong sama dia, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pasti terpukul dong saudara ya. Tadi yang mengkhianati ditanya gitu kayak, aduh ini pasti mau dimarahin nih. Enggak, Tuhan tanya 3 hal yang sama dan Tuhan menjawab hal yang sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon Petrus hatinya dipulihkan. Dia tahu dia banyak salah, dia dipulihkan. Dan Tuhan janji, aku akan memberikan roh penolong. Simon Petrus tahu betul, dia perlu ditolong untuk hidup dalam firman Tuhan. Makanya waktu Tuhan naik ke surga,
Dia dengan tekun menanti-nantikan Roh Kudus di loteng Yerusalem, saudara. Dia nanti-nantikan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita tahu kisahnya, itu disebut Pentakosta yang pertama. Tapi saya mau mengajak kita membaca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang saya bagikan saat ini adalah, ini eranya Roh Kudus. Katakan, ini eranya Roh Kudus. 2, 3. Ini eranya Roh Kudus. Kita harus menyadari lewat firman ini, Tuhan mau membukakan kepada kita bahwa betapa kita harus menyadari bahwa ini adalah eranya Roh Kudus. Ini musimnya Roh Kudus. Artinya apa? Saudara dan saya harus penuh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Karena kita punya tugas tahun 2026, tahun amanat agung. Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana kita bisa melakukan amanat agung kalau Roh Kudus gak ada di hidup kita? Kalau saudara dan saya gak penuh dengan Roh Kudus dan berbahasa roh, gak bisa. Karena kekuatan untuk melakukan ini hanya mampu diberikan oleh Roh Kudus, bukan kekuatan kita sendiri. Ngomong kita terbatas, kekuatan kita terbatas, daya lingkup kita terbatas, saudara. Tapi kita punya Roh Kudus yang tidak terbatas ruang dan waktu. Kuasanya sungguh dahsyat. Katakan amin, saudara. Makanya kita harus menyadari kalau tahun ini kita harus menyelesaikan amanat agung. Mau gak mau kita harus sadar, ini bukan musimnya kita, tapi ini eranya dan musimnya Roh Kudus. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata, yuk kita baca sama-sama, next slide. Boleh next slide ya? No, introduction. Ya ini, yuk baca 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan akan memberi kita kuasa melalui Roh Kudusnya untuk menjadi saksi. Tadi kan pergi jadikan semua bangsa muridku. Itu harus ada kuasa dari Roh Kudus dan Tuhan yang memberikan itu. Nanti aku akan memberikan kuasa Roh Kudus. Jadi Simon Petrus, murid-murid yang 300 pada saat itu, mereka dengar itu. Tapi cuma 120 yang dengan setia selama 10 hari menunggu di loteng Yerusalem. Saudara perhatikan, untuk menjadi saksi Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tapi Tuhan menyertai kita dengan kuasa daripada Roh Kudus. Sebab itu kita harus menyadari kita sangat-sangat perlu Roh Kudus. Katakan gini, saya sangat perlu Roh Kudus. 2, 3, saya sangat perlu Roh Kudus. Nah, untuk menyelesaikan amanat agung kita perlu kuasa ini. Kalau kita lihat zaman sekarang, zaman now ini saudara, ini keadaannya gak baik. Narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, kriminalitas, LGBTQ, masalah kesehatan mental dan lain-lain. Begitu banyak. Pertanyaannya gimana kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan di zaman ini? Jawabannya adalah saudara dan saya harus penuh Roh Kudus. Gak ada cara lain saudara. Gak bisa, oh saya kuat kok, saya bisa kok dengan kekuatan sendiri hidup kudus. Gak bisa. Yang bisa memampukan saudara dan saya melakukan segala perintah Tuhan, itu karena pertolongan Roh Kudus. Bukan kuat dan gagah kita, tapi Roh Tuhan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Yang mengerti ini katakan amin. Saya mau menyadarkan kita betapa kita sangat memerlukan kuasa Roh Kudus. Kita gak bisa hidup di zaman ini dengan kekuatan sendiri. Kita perlu kekuatan supranatural yang Tuhan berikan melalui Roh Kudusnya. Nah saudara perhatikan, untuk kita bisa hidup di zaman ini kita menyadari kita harus hidup sesuai keinginan siapa? Keinginannya kita, yang saya mau atau yang Tuhan mau. Kalau kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mau gak mau hidup kita harus dipimpin Roh Kudus. Katakan amin saudara. Setiap hari, setiap yang saudara lakukan harus ada pimpinan Roh Kudus di sana. Musa pernah berkata, Tuhan jika engkau gak besertaku, aku gak mau jalan. Tapi berapa banyak kita yang hari-hari ini mungkin kita berjalan, mengambil keputusan, memutuskan sesuatu. Gak tanya Tuhan, gak doa, gak tanya Tuhan harus seperti apa, gak meminta petunjuk Tuhan. Main jalan sendiri karena kita punya pengalaman, karena kita punya power, karena kita punya tabungan, karena kita punya segala sumber daya.
Tapi yang Tuhan mau terlebih dari itu semua, mungkin kamu punya sumber daya, mungkin kamu punya kemampuan, tapi waktu engkau berkata, Tuhan aku punya semua, tapi aku mengandalkan Engkau ya Tuhan. Aku perlu petunjuk-Mu ya Tuhan, tuntun aku Tuhan. Maka saya terlalu percaya orang-orang demikian adalah orang-orang yang berjalan, belajar untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri pun tidak melakukan yang dia mau, dia melakukan kehendak Bapa. Makanya waktu di Taman Getsemani, waktu dia sangat ketakutan, dia berkata, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia pengennya cawan itu lalu daripadanya. Tapi dia berkata selanjutnya doanya, tapi jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Bukankah ini berarti bahwa Tuhan Yesus menanggalkan keinginannya. Dan dia belajar mengikuti kehendak Bapa di surga. Saudara, Tuhan juga mau saudara dan saya belajar ikutin kehendak Tuhan. Katakan amin saudara. Dan kenapa Roh Kudus memberikan kita kuasa? Dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa. Karena tujuan kuasa adalah dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Di ayat 16 di bawah, yuk kita baca paling bawah. Demikianlah, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat yang dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuan Roh Kudus memenuhi kita dengan kuasanya adalah supaya orang lain, keluarga besar kita, tetangga kita, teman kita, kolega kita, pegawai-pegawai yang lain yang ada di sekitar kita bisa melihat perbuatan kita yang baik. Katakan amin. Supaya apa? Mereka memuliakan Bapa yang di surga, memuliakan Tuhan Yesus lewat hidup saudara dan saya. Pertanyaannya gini, apakah hari-hari ini kita ngecek, kita coba cross check saudara sesuai dengan firman Tuhan ini. Apakah hari-hari ini orang di sekitar kita, suami, istri, tetangga, keluarga besar yang terdekat sama kita, apakah melihat kita melakukan perbuatan baik dan memuliakan Bapa? Atau mereka melihat, sama aja kayak orang dunia, ke gereja sih rajin, Alkitabnya tebel ya, ngomong rohani bagus, tapi kok perbuatan baiknya gak kelihatan. Kenapa saudara? Mungkin karena kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Mungkin kita mulai kompromi-kompromi dengan dosa. Mungkin ada hal-hal yang kita kompromi, keintiman kita dengan Tuhan, doa udah mulai jarang. Baca Alkitab mulai jarang, kau mulai meninggalkan keintimanmu sama Tuhan. Itu yang akhirnya membawa kita tidak menjadi berkat buat lingkungan kita. Tapi Roh Kudus waktu dia penuhi saudara dan saya, dia mau supaya saudara terangmu bercahaya di depan orang. Waktu engkau melakukan perbuatan baik dan mereka memuliakan, wow, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani, itu Tuhan yang dahsyat, itu Tuhan yang luar biasa. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang mau tepuk tangan buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Sebab itu, saudara dan saya harus dipenuhi kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, waktu di loteng Yerusalem mereka menantikan, kapan ya gitu dicurahkan Roh Kudus. Mereka gak tahu di hari ke-10 itu, di hari Pentakosta. Makanya ini dikatakan Minggu Pentakosta. Di hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat, mereka doa. Dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yuk kita baca yang di bawah, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Untuk mengatakan mereka dipenuhi Roh Kudus. Yang mengerti bilang amin saudara. Mereka dipenuhi Roh Kudus, menantikan Simon Petrus yang tadi dipulihkan. Dia menantikan dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau saudara membaca kisah selanjutnya saudara, dalam Kisah Para Rasul 2. Gimana orang-orang bingung, loh kok dia bisa bahasa-bahasa kita ya. Ini bahasa-bahasa lain, bahasa roh yang Tuhan kasih saudara. Sampai Simon Petrus bangkit, bukan dia kabur. Aduh, orang banyak, itu di pasar saudara soalnya, banyak orang. Tadinya Simon Petrus di tengah banyak orang ketakutan, sekarang enggak. Kenapa? Karena dipenuhi Roh Kudus.
Lalu apa yang dia lakukan? Dia bangkit, dia muncul di depan orang, di depan pasar. Dan dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Kalau kita baca ayatnya, sekitar cuma 3-4 menit. Gak lama saudara, tapi dampaknya waktu dia menyampaikan itu 3-4 menit itu. Setelah itu 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Mau tepuk tangan dulu buat Tuhan. Itu artinya apa? Kuasa Roh Kudus bisa merubahkan seorang Simon Petrus yang seorang penakut, seorang yang takut akan masa depan, seorang yang luka, seorang yang kayaknya mengecewakan, tapi dirubah Tuhan. Saya juga mau bilang buat saudara dan saya, apapun kegagalanmu, waktu Roh Kudus penuhi kamu, Tuhan punya rencana dahsyat dalam hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Saya bukan orang sempurna, saya orang gagal. Kalau tanpa Roh Kudus, saya nggak mungkin berdiri di sini. Saya nggak layak untuk menyampaikan kebenaran firman. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus yang diberikan melalui Roh Kudus, Dia melayakkan saya sampai hari ini. Saya mau bilang sama anak-anak muda yang ada di sini, Tuhan punya rencana dahsyat dalam hidupmu. Waktu engkau mempersembahkan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan, maka engkau akan lihat perkara dahsyat dan ajaib. Tuhan kerjakan melalui hidupmu dan akan banyak orang yang terima Tuhan Yesus melalui kehidupanmu. Yang mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, ini waktunya gereja Tuhan, kita harus menyadari kita sangat perlu Roh Kudus. Seorang penginjil yang luar biasa, penulis buku, almarhum, namanya A.W. Tozer, A.W. Tozer. Nanti saudara cari di Google banyak. Dia menyatakan satu pernyataan yang luar biasa, saudara. Dia katakan gini, di akhir zaman ini, 95% gereja akan tetap berjalan waktu Roh Kudus diangkat. Nangkap ya saudara, waktu gak ada Roh Kudus nih, 95% gereja akan jalan. Ibadah, pelayanan, ya, penginjilan, semua tetap jalan semua. Tapi dikatakan, hanya 5% gereja yang tidak bisa berjalan waktu Roh Kudus diangkat. Kenapa? Kenapa gak bisa jalan gereja ini? Karena 5% gereja ini sangat-sangat memerlukan kuasa Roh Kudus. Dan saya berdoa GBI 3 Raksa, saudara dan saya ada di bagian yang 5% itu yang berkata, gereja ini gak bisa jalan tanpa Roh Kudus. GBI 3 Raksa gak bisa jalan tanpa Roh Kudus. Sebab itu gereja ini kita sangat perlu Roh Kudus. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah saudara-saudara, haleluya. Kita perlu Roh Kudus. Jangan ambil bagian dari 95% yang lain. Oh gak perlu doa, gak perlu Roh Kudus. Udah bisa semua WL gampang, nyanyi, ya tinggal shalom-shalom, nari gampang. Semua bisa dipelajari, media bisa dipelajari. Untuk bisa ngomong yang baik, public speaking yang baik bisa dipelajarin. Tapi ada satu yang gak bisa dipelajari, pengurapan dari Roh Kudus. Karena pengurapan tidak bisa dibeli. Bilang kanan kiri saudara, urapan gak bisa dibeli. Saya belajar dari Bunda Kristin, Ibu Gembala Rayon kita. Selalu bilang gini, khususnya ngambil para pemuji penyembah. Dia bilang gini, kenapa WL A, si A sama si B, worship leader, pemimpin pujian. Kok nyanyi lagu yang sama, lagunya sama. Aransemennya sama, musiknya sama semua. Tapi kok respon Tuhan berbeda? Saudara tahu apa jawabannya? Karena tergantung urapan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana keintimanmu sama Tuhan. Bagaimana cintamu sama Tuhan. Bagaimana kau bayar harga hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Itu akan menghasilkan urapan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Saudara mau diurapi Tuhan? Yang mau lambaikan tangan tuh. Wow, kita semua mau. Sebab itu kita harus belajar. Kita menyadari ini era Roh Kudus yang pertama. Saudara dan saya harus bergerak dengan kuasa. Bukan bergerak dengan kemampuan kita sendiri, tapi ada kuasa yang menyertai kita. Seperti dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai ke 8. Di mana dikatakan Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Jalan. Dan orang itu akhirnya memuji-muji Tuhan. Saya berdoa, waktu saudara ketemu orang sakit, saudara gak takut mendoakan mereka. Siapa di sini yang pernah mendoakan orang sakit? Lambaikan tangan. Wah, gak banyak ya? Belum banyak ya saudara. Nah, saya berdoa setelah ini, saudara harus bergerak dengan kuasa. Saudara percaya gak kuasa Roh Kudus ada atas saudara dan saya? Amin. Saya mau saksi saudara. Waktu saya ke rumah sakit jenguk teman saya,
di IGD saudara ya. Kalau saudara tahu IGD itu sedikit gawat ya. Kadang tiba-tiba ada yang kecelakaan gitu-gitu. Tiba-tiba datang panik lah segala macam ya. Nah pas saya lagi kunjungi teman saya yang jatuh karena kecelakaan. Di sebelah itu saya dengar suara. Karena kan cuma dibatasin tirai ya betul ya Tante Titi ya. Tirai terus ada krok gitu ya. Saya nggak tahu itu apa gitu. Jadi saya doain teman saya ngobrol sebentar. Bisa udah saya izin pamit. Tiba-tiba rasa penasaran saya muncul. Kan cuma di sebelah tirai doang kan gitu ya. Cobalah ngintip gitu ya. Waktu saya ngintip saudara, saya lihat tuh, saya cuma ngelihat gini nggak memperhatikan banget. Saya lihat tuh kayak ada alat gitu di di tenggorokan ini. Saya nggak tahu tuh diapain gitu ya saudara. Kayaknya buat saluran makannya ya diganti ya di situ. Saya nggak tahu sakitnya apa juga pada saat itu. Terus ada istrinya, mohon maaf dari agama yang lain dengan atributnya. Dia lagi di samping suaminya, dia lagi tidur gitu. Lalu tiba-tiba Roh Kudus bilang, kamu doakan. Waduh, saya bilang gawat nih ya. Kalau misalnya dia salibnya gede, saya siap doain gitu ya. Ini bukan gitu, atributnya beda saudara. Saya udah tahu jelas nih agamanya apa. Lalu tiba-tiba Roh Kudus jamah saya, iya Tuhan saya mau. Saya pelan-pelan, saya takut saudara ya. Saya jujur saya takut. Tapi Roh Kudus dorong saya. Lalu saya bilang, permisi Bu. Gitu. Bapaknya sakit apa Bu? Saya lupa waktu itu dikasih tahu. Ini tuh saya bilang, boleh gak saya izin doain? Oh boleh. Dia, wah kesempatan saya. Bu saya orang Kristen. Boleh saya doa dalam nama Tuhan Yesus? Iya gak apa-apa, dia nangis gitu. Saya doa Tuhan. Sembuhkan Bapak ini dalam nama Yesus, saya doa itu ibunya nangis saudara. Terus saya bilang, Bu kuat ya Bu, ada Tuhan Yesus, coba panggil nama Tuhan Yesus. Iya gitu, akhirnya saya pulang. Saya tahu saat itu saya sedang menabur sesuatu, saya cuma melakukan bagian saya. Bagian Tuhan yang menyembuhkan. Amin saudara. Bagian saudara dan saya taat kepada Roh Kudus. Dia nyuruh kita bersaksi, dia nyuruh kita bergerak dengan kuasa. Dia suruh kita menumpangkan tangan atas orang sakit. Bagian dia yang melakukan mujizatnya. Bukan kita. Supaya apa? Waktu kesembuhan terjadi, waktu mujizat terjadi, kita nggak ambil keuntungan di sana. Karena kita tahu itu bukan saya, tapi itu Tuhan. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ayo mulai bergerak saudara, lihat orang, kita punya belas kasihan. Lihat zaman tadi saudara, keadaan tuh makin parah. Orang perlu Tuhan saudara. Kelihatannya gak perlu Tuhan, tapi sungguh dalam hati mereka yang terdalam. Mereka sedang cari damai itu. Yang hanya bisa kita dapati di dalam Tuhan Yesus. Saudara punya itu, bagikan buat mereka. Sehingga mereka mengalami seperti yang saudara dan saya alami. Kuasa yang kita terima, itu bukan cuma buat diri kita. Tapi supaya kita menjadi saksi, kita memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Yang mau katakan amin saudara. Yang kedua, Tuhan mau kita menjadi saksi di eranya Roh Kudus ini. Kita mulai bergerak, declare Christ, display Christ. Jadi tampilkan Kristus di hidup saudara, di rumah, di gereja, di kantor, di sekolah, sama. Gak boleh beda. Kalau di gereja rohani banget, dibungkus kemuliaan ya. Pokoknya kudus, holy, holy, holy. Tapi kalau di sekolah, kalau di sekolah kudus-kudus malu kok gitu ya. Kenapa? Dibully sama teman. Kalau di kantor jujur-jujur Pak, nggak untung. Yang lain untung biasa kok. Yang lain main curang-curang dikit, hal yang biasa. Tidak bisa saudara. Tuhan mau kita display Christ. Menampilkan Kristus dimanapun kita ada. Kita nggak boleh pakai topeng. Di gereja pakai topeng. Di rumah pakai topeng yang lain lagi. Di kantor topeng yang lain lagi. Enggak. Kita harus jadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu disebut integritas. Katakan integritas. Integritas apa arti simpelnya? Yang dilakukan, yang dipikirkan, yang ingin dilakukan, itu sama. Gak beda. Yang kelihatan, yang gak kelihatan, sama. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Yang mengerti katakan amin saudara. Declare Christ, display Christ, tampilkan Kristus. Nyatakan Kristus lewat kehidupan kita. Baru kita bisa jadi saksi. Kenapa penginjilan perlu dilakukan orang yang penuh Roh Kudus saudara? Kenapa gak bisa sama orang yang gak penuh Roh Kudus? Karena yang pertama, pertobatan. Kan kita menginjil supaya orang bertobat kan. Pertobatan hanya terjadi dan oleh Roh Kudus. Bukan karena kehebatan kita ngomong tentang Yesus, bukan. Bukan karena kita fasih lidah, bukan. Tapi karena Roh Kudus. Ayatnya di Yohanes 16 ayat 8 sampai 11, saudara nanti baca sendiri.
Jadi kita perlu Roh Kudus supaya Roh Kudus yang menobatkan orang. Dan yang kedua, kenapa kita harus penginjilan dilakukan oleh orang yang penuh Roh Kudus? Karena yang kedua, tanpa dipimpin Roh Kudus, orang tidak dapat secara tepat mengenali Yesus dan mengakuinya sebagai Tuhan. Hanya oleh Roh Kudus, orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Itu sebabnya saudara dan saya harus penuh Roh Kudus. Katakan amin saudara. Dan yang ketiga, di era Roh Kudus ini, Tuhan mau kita menjadi berani. Berani apa? Mulai bergerak. Memberitakan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 29. Ayo mulai gerak, saudara, mulai lihat, peduli, lihat lingkungan kita. Lihat keluarga besar kita dari Yerusalem kan saudara ya. Keluarga kita dulu saudara, lihat mana yang belum kenal Tuhan. Mulai berani saudara menyampaikan firman Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian ini saudara. Saya lahir kan bukan dari keluarga yang kenal Tuhan nih saudara. Papa saya super galak, bukan galak lagi, super galak. Galaknya luar biasa. Jadi saya sama papa tuh gak deket. Jarang ngobrol saudara. Ya ada momen-momen sama papa tapi kita gak bisa ngobrol gitu. Ada jarak yang memisahkan dan papa saya ini sangat keras sekali dengan firman Tuhan saudara. Apalagi Kristen gitu ya. Jadi waktu saya udah bertobat, namanya dengar khotbah kan jadi semangat pulang nih kayak gini. Dengar khotbah saya mau lakukan gitu saudara. Tapi saya gak berani. Kenapa? Karena papa saya super galak. Takut banget jadi saya jiper saudara namanya anak kecil gitu ya. Masih SMP gitu dengar firman mau aja tapi takut sama papa gitu ya. Terbaru ntar gak keluar gitu ya. Tapi entah gimana saya bergumul di rumah karena tahu kebenaran itu. Saya bilang Tuhan tolong saya untuk menyampaikan ini tentang Yesus buat papa saya. Wah saya bergumul saudara. Tiba-tiba ada momen papa saya tuh kalau setiap malam saudara. Itu selalu di ruang tamu apa yang dilakukan cuman ngerokok satu kotak gitu ya. Satu kotak itu ngerokok sampai habis tuh 12 batang saudara ya. Sama minum bir putih sama bir hitam. Itu di kerjaannya. Jadi saya mau ngomongin tentang firman Tuhan di gitu. Aduh saya berat banget. Jadi saya maju mundur. Tapi Roh Kudus dorong saya maju. Duduk gak tahu nih gak pernah duduk nih sama papa gitu ya. Tiba-tiba duduk aja. Lalu saya bilang ini Pak. Aku kan ke gereja Pak. Ya Tuhan Yesus mengasihi papa juga loh gitu. Langsung tahu gak apa saudara. Ini saya udah ngomong ke Tuhan Yesus ya. Dia bilang. Lu gak usah ngajarin gue agama. Semua agama gue udah tahu. Waduh. Habis dong saudara tadinya semangat nih berani. Jadi apa? Aduh hancur gitu ya. Tapi saya bilang gak apa-apa. Oh iya Pak, aku cuma mau ngomong itu ya Pak. Ya sana lu gitu. Udah. Saya rasa penolakan, rejection saudara. Tahun demi tahun, waktu demi waktu. Saya mulai beraniin diri lagi. Papa saya lagi tidur. Tuhan Roh Kudus suruh, kamu urapin papa kamu. Waduh. Ngurapin lagi tidur. Tadi dia bangun gue dibanting lagi gitu ya. Pikir saya begitu saudara, ngurapin nih soalnya. Ya kan ini ngapain lu taruh minyak-minyak segala gitu kan gitu. Tapi Roh Kudus dorong saya masuk kamarnya pelan-pelan saudara. Ini harus subuh, kenapa? Karena papa saya tidurnya subuh. Dia suka begadang, segala macam itu yang dia lakukan. Saya masuk kamar subuh sekitar jam 3 saudara. 3 saya kurang lebih saat itu. Saya masuk kamar, saya lihat papa saya tidur, saya gemeter saudara. Saya bilang ngurapin gimana ya Tuhan. Tapi Roh Kudus dorong saya urapin. Saya urapin. Tahu gak saudara waktu saya urapin pelan. Saya gak langsung nyiram minyak enggak ya saudara ya. Saya pelan aja ke kepalanya gitu. Saya bilang Tuhan jamah papa saya nangis. Jamah papa saya nangis saudara. Saya lakukan itu. Saya dengan mulai berani ngomong tentang firman Tuhan. Ke gereja dimarahin segala macam. Gak usah pulang lo minta makan sama gereja. Saya terima itu semua. Tapi saudara tahu, waktu saya lakukan itu dengan tuntunan Roh Kudus dengan berani. 13 tahun setelah itu, Papa saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya gak tahu kisahnya. Kalau waktu itu saya gak berani untuk menyampaikan tentang Yesus. Kalau saya berhenti doain Papa saya gak tahu. Tapi saya tahu, Roh Kudus mendorong saya karena dia tahu Papa saya pasti akan terima Yesus. Begitu juga saudara dan saya. Waktu kau mulai bergerak. Kelihatannya mustahil. Kelihatannya enggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau ada anggota keluargamu yang belum kenal Tuhan. Ini bagian saudara. Declare Christ. Display Christ. Tampilkan Kristus, bangga dengan imanmu. Maka engkau akan lihat pembelaan Tuhan. Nyata buat hidupmu dan keluargamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya udah kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Di ibadah yang kedua ini tiba-tiba Tuhan menggerakkan saya. Satu hal yang berbeda saudara.
Izinkan saya bertanya, adakah Bapak Ibu Saudara di Minggu Pentakosta ini, Tuhan suruh saya tanya ini, adakah Bapak Ibu Saudara yang anggota keluargamu belum kenal Tuhan? Yang ada angkat tangan. Yes. Saudara mau doa buat mereka? Yuk, tutup mata semua saudara. Saya minta saudara yang anggota keluargamu belum kenal Tuhan. Saya minta dimulai dari saat di tempat ini, doa dulu. Doain mereka, sebut namanya, bawa mereka di hadapan Tuhan. Biar di Minggu Pentakosta ini, Roh Kudus menjamah setiap anggota keluarga kita. Angkat tanganmu, saudara yang keluarga belum kenal Tuhan. Ayo doain mereka, sebut namanya saudara, mulai doa. Pakai kami, urapi kami Tuhan. Kami mau doa Tuhan buat keluarga besar kami Tuhan. Dengar seruan doa anak-anakmu. Sementara kita yang lain, saudara berdoa buat jiwa-jiwa saudara. Saudara doa buat rekan kerjamu. Buat teman-temanmu doa, saudara doa buat orang lain. Supaya Roh Kudus dicurahkan. Oh rabayarala barala 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 barala. Dengar doa kami Tuhan, buat keluarga kami secara khusus. Aku berdoa terjadi pemulihan di keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Terjadi pertobatan di keluarga demi keluarga yang ada. Bagimu gak ada yang mustahil Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagimu ya Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Biar Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Dan kami mulai ya Tuhan bergerak dengan kuasa. Oh menjadi saksi Tuhan, dan menjadi berani Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Aku berdoa urapi setiap umat-Mu di GB3 Raksa ini. Biar kuasa Roh-Mu memenuhi kami semua untuk membebaskan yang terbelenggu Tuhan. Menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Pakai kami di setiap kul-kul yang ada. Aku berdoa terjadi penuaian, terjadi mujizat, terjadi kelepasan di keluarga demi keluarga yang ada. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Berkat Tuhan melimpah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, karena kuasa Roh-Mu menyertai dan mengurapi kami semua. Tuhan, gereja ini kami di GB3 Raksa, kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan di tahun amanat agung ini untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Pakai kami Tuhan semua. Waktu kami Tuhan mulai bergerak, kami akan lihat banyak jiwa-jiwa yang dituai. Sampai gereja ini akan terus berlipat-lipat kali ganda, menambah jumlah ibadah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, petobat-petobat baru ya Tuhan. Tuhan berikan Tuhan, pakai setiap kami ya Bapa. Urapi setiap kami, angkat tanganmu saudara. Oh rabaralaba, urapi kami semua Tuhan. Oh rabaralaba basaro saudara, basaro. Oh rabayaralaba, urapi Tuhan. Biar kami gak sekedar dengan firman-Mu, tapi kuasa-Mu Tuhan turun atas kami. Kuasa-Mu Tuhan. Yes Lord. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh kuasa-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Bagai kami Tuhan, serta mencelikan mata yang buta. jadikan hidupku alat-Mu. Jadikan hidupku alat Ya Tuhan, dipenuhi urapan baru. amin. Menyatakan Mari angkat tangan kita sama-sama katakan membebaskan. Oh, membebaskan Ya Tuhan. hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan
jadikan hidupku alatmu Tuhan. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi katakan, jadikan kami alatmu Tuhan. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua di tempat ini. Mari sama-sama kita angkat tangan kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Kau Gun ya Tuhan, yang Tuhan percayakan sebagai youth pastor ya Tuhan, gereja ini ya Tuhan, di GBI Modern Land ini Tuhan. Oh kami melepaskan berkat ya Tuhan, kami melepaskan oh Tuhan kuasa kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sertai Tuhan, equip ya Tuhan Yesus, hamba-Mu ya Tuhan, kemanapun Tuhan utus ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan terus menyertai hamba-Mu ya Tuhan, bersama dengan keluarganya, bersama dengan Sela, bersama dengan semua anak-anaknya ya Tuhan. Tuhan pakai ya Tuhan Yesus, biar menjadi teladan buat anak-anak muda ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biar hanya nama Tuhan Yesus yang terus ditinggikan, dipermuliakan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, terus taruh kepercayaan lebih lagi ya Tuhan Yesus, untuk menjangkau anak-anak muda di Banten ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Pengumuman Minggu 24 Mei 2026. Selamat datang di Menara Doa Rayon 3. Menara Doa identik dengan tempat tinggi secara rohani, di mana ada doa, pujian, dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan selama 24 jam 7 hari dalam seminggu. Di Menara Doa, kita memiliki waktu untuk bersekutu dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita masuk dalam hadirat dan lawatan Tuhan. Melalui Menara Doa, ada kekuatan, hikmat, urapan baru, kesembuhan, dan pemulihan. Bagi jemaat yang rindu naik Menara Doa, dapat langsung menuju gedung sekretariat lantai 2. Kamu juga bisa mengajak teman, saudara, atau siapa saja untuk masuk dalam Menara Doa. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Jemaat diharapkan mengisi form absensi yang telah disediakan dan dapat memasuki ruangan menara serta bergabung dengan para penjaga menara. Harap menggunakan pakaian yang sopan dan rapi dan alami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus. Selamat merasakan hadirat Tuhan di Menara Doa. Bingung cari tempat pernikahan yang bagus, nyaman, tapi tetap terjangkau? Harpazo Wedding Hall hadir sebagai solusi untuk intimate wedding impian kalian. Tempat elegan, suasana hangat, dan pelayanan terbaik untuk hari spesial yang tak terlupakan. Rayakan pernikahan kalian di Harpazo Wedding Hall dengan sempurna. Untuk informasi dan reservasi dapat menghubungi 0812 8416 7302. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pengerja setelah ibadah selesai. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Berapa banyak di antara kita yang siang hari ini diberkati lewat firman Tuhan, boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya sewaktu kita sudah mendengar firman Tuhan, saya kita percaya kita punya keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Ya, sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, saya mau bagikan sedikit kesaksian saya tentang bersaksi ya. Izin ya kawan, kemarin saya sudah bagikan di youth ya. Kemarin kita waktu lagi kita di Menara 2 Youth tentang bagaimana hari-hari ini Tuhan sedang percayakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu datang kepada Tuhan gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya tiba-tiba ada salah satu anak youth saya sampaikan begini ya, Bang saya mau bawa orang katanya dia pengen didoakan secara Kristen ya. Sama tadi atributnya juga berbeda dengan kita gitu ya.
Ya waktu saya bilang, ya nggak apa-apa datang ke rumah gitu. Dia datang ke rumah, ini anak muda juga ya. Ternyata setelah dia datang ke rumah, kita layani dan ternyata dia menyimpan kepahitan kepada orang tuanya. Jadi tadi seperti khotbah tadi ya. Jadi keadaan zaman hari-hari ini ada anak tuh yang benci banget sama orang tuanya gitu. Sampai dendam banget gitu ya. Dan ternyata dendamnya itu mengakibatkan dia tidak bisa tidur. Dan setiap bangun pagi-pagi, biasanya kan kalau kita bangun pagi, biasanya kan semangat ya. Namanya juga matahari bersinar semangat. Tapi dia, sewaktu dia paling takut menghadapi yang namanya pagi hari. Karena dia takut, cemas, dan khawatir. Nah itu selalu menanda hidupnya setiap hari gitu ya. Tiba-tiba waktu kita layani dan ternyata memang dia dendam sama orang tuanya. Dan puji Tuhan sewaktu kita layanin, terus dia mau melepaskan pengampunan buat bapaknya. Dan di akhir pelayanan kita, saya tuntun dia, mau nggak didoakan secara Kristen di dalam nama Tuhan Yesus? Dia bilang mau. Dan kita doakan puji Tuhan besoknya, dia sudah bisa tidur nyenyak, dia bisa mengampuni orang tuanya dan dia tidak takut lagi dan tidak cemas. Dan hari itu juga dia putuskan untuk dia pulang ke kampungnya untuk selesaikan urusannya dengan bapaknya gitu. Dan saya nggak tahu hari ini ya, karena saya belum ketemu lagi, apakah dia sudah selesai dengan orang tuanya. Tapi seperti khotbah tadi dikatakan, kalau sekali kita berani aja kita untuk memberitakan nama Yesus buat orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saya percaya ya urusan Tuhan yang akan membuat dia nanti menerima Tuhan Yesus atau enggaknya. Tapi yang penting kita punya keberanian gitu ya. Jadi saya puji Tuhan hari-hari ini ya kita juga di youth melakukan hal yang semacam itu gitu ya. Kita berdoa supaya semakin banyak lagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu menjadi kenal Tuhan Yesus ya. Ini tugas kita bersama, amin Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kita sudah dengar firman Tuhan, terus pulang nanti kita dari tempat ini biasa-biasa gitu, nggak berani bersaksi, takut bersaksi. Tapi saya percaya yang di ibadah kedua ini semuanya orang-orang yang berani bersaksi, amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Kogun ya di ibadah pertama maupun ibadah yang kedua. Biar kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai Kogun, keluarga ya. Salam buat Cisela dan ketiga anaknya ya. Terima kasih Kogun, kami tadi dengar tadi kan kalau Iel sudah sembuh ya. Jadi biar semakin tetap dipulihkan oleh Tuhan ya. Ya, jadi biar semakin Tuhan pakai juga pelayanannya sebagai youth pastor ya di GBI Rayon 3 gitu ya. Oke, sebelum pengumuman saya bacakan, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Tiga Raksa? Kalau ada boleh mengangkat tangan. Ada? Oh ada di tengah ya. Selamat datang buat Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja GBI Tiga Raksa. Kami menyambut kehadiran Ibu dengan sukacita. Kalau belum memiliki tempat ibadah yang menetap, kami mengundang untuk Ibu boleh setiap hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini. Kita ada 3 kali ibadah di tempat ini. Yang pertama jam 7.30, ibadah yang kedua di jam 9.30 seperti yang sekarang ya. Dan ibadah yang ketiga kita ada di jam 7 malam. Nanti Ibu bisa menyesuaikan dengan jam-jam yang ada ya. Oke, kita akan dengarkan beberapa pengumuman tambahan untuk 1 minggu ke depan. Ya, namun sebelumnya saya ingatkan kembali, mari dukung terus gembala kita sedang pelayanan di GBI Regensi 1 ya. Kita doakan supaya gembala kita lewat pelayanan pemberitaan firman Tuhan jadi berkat buat Regensi 1. Pengumuman yang pertama buat para wanita-wanitanya Tuhan, jangan lupa untuk ibadah BWR ya, Banten Women Revival yang akan diadakan pada hari Senin 25 Mei 2026 jam 19.30 ya. Ini secara online Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ya, Ibu ya, wanitanya Tuhan ya. Tapi kalau ada bapak-bapak juga nggak apa-apa ya. Diundang juga ya Bu Titi ya, Bu Susan ya, bapak-bapak juga boleh gitu ya. Ya, jadi para wanitanya Tuhan jangan lupa ya, nanti akan dilayani oleh Ibu PDM Mona Lisa ya, nanti untuk link Zoom-nya nanti akan dibagikan di besok pagi ya Bu biasanya ya. Di pagi hari nanti akan dibagikan melalui grup ya. Nanti silakan para wanita-wanitanya itu untuk join di ibadah ini. Yang berikutnya untuk para pengerja jangan lupa dan juga para gembala kul dan pengurus kul. Kita akan ada doa pengerja di hari Selasa 26 Mei 2026 di jam 19.30 atau jam setengah 8 malam ya. Biasanya kita kalau doa pengerja itu di minggu terakhir di hari Rabu. Karena bertepatan dengan Rabu itu ada hari libur ya, libur Idul Adha. Jadi takutnya Bapak Ibu para pengerja ada acara ya, jadi supaya tidak nanti mengganggu acara Bapak Ibu, maka doa pengerjanya dimajukan ke hari Selasa ya. Jadi jangan lupa buat para pengerja, aktivis dan juga para gembala kul dan pengurus kul untuk hadir nih, wajib ya untuk seluruh pengerja, aktivis dan gembala kul dan pengurus kul. Yang berikutnya doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu 30 Mei 2026 jam 5 pagi
di tempat ini mengundang bagi setiap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk boleh hadir. Buat anak-anak muda jangan lupa kita di hari Sabtu besok juga tetap ada ibadah ya di jam 7 malam mengundang setiap anak-anak muda untuk boleh hadir ya. Khusus di hari Sabtu besok kita akan berfellowship ya. Jadi nanti anak-anak muda pastikan nanti hadir karena ada fellowship dan ada juga gamenya. Kita akan hadir secara bersama-sama ya. Yang berikutnya untuk ibadah minggu depan ya, Minggu 31 Mei 2026. Ibadah yang pertama dan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak PDM Supriyanto. Dan untuk ibadah yang kedua akan dilayani oleh Bapak PDM Charles Rumapea. Mari terus kita dukung ibadah ini, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kita doakan para hamba-hambanya yang akan melayani di ibadah 1 sampai dengan ibadah yang ketiga. Buat Bapak Ibu yang memiliki anak di sekolah minggu, jangan lupa untuk segera mendaftar untuk di SIL, Sekolah Injil Liburan. Gabungan Sub 3D 3 Raksa, Perumpung dan HOR yang akan diadakan pada tanggal 16 Juni 2026 dengan biaya 50.000 ya. Ini khusus bagi anak-anak yang kelas 1 sampai dengan yang kelas 6 SD ya. Untuk pendaftaran Bapak Ibu ditutup di hari Minggu depan di tanggal 31 Mei ya. Untuk pendaftaran segera menghubungi kakak-kakak sekolah minggu atau bisa menghubungi Kak Ima atau mungkin ada kakak-kakak sekolah minggunya yang ada di ibadah yang kedua. Segera langsung mendaftarkan diri ya. Dan yang terakhir hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan umum, persembahan diakonia lokal, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, boleh maju ke depan memasukkan di kotak yang sudah disediakan. Demikian pengumuman di hari ini, mari kita memberi dengan sukacita, saatnya kita akan memberi. Mari persiapkan persembahan kita, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan kita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat ibadah kami Tuhan, ibadah yang pertama maupun ibadah yang kedua boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan kalau kami juga sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Kogun Tuhan. Biar kami terus berdoa, biar Tuhan Kau menyertai Tuhan Kogun dimanapun Kogun berada bersama dengan Cisela dan ketiga anaknya. Bahkan pelayannya sebagai youth pastor di GB Rayon, untuk youth di Rayon 3. Kami terus mendukung, menopang Tuhan. Supaya Tuhan Kau menyertai pelayanan hamba-Mu. Keluar masuknya Tuhan sertai keluarganya, aktivitasnya, pekerjaannya. Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Perjalanan pulang dari tempat ini menuju rumahnya Tuhan kami terus doakan. Biar Tuhan yang menjaga, memelihara kendaraan yang ditumpangi itu tubuh dengan kuat kuasa darah-Mu. Tibakan Kogun Tuhan di rumah bertemu dengan keluarga dengan sehat tanpa kekurangan suatu pun juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dan juga di kesempatan di siang hari ini kami juga diberi kesempatan kami boleh menabur, membawa persembahan kami, persembahan umum, persembahan untuk diakonia lokal. Bahkan umat-Mu yang akan mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Persembahan persepuluhan kami berdoa, biar Tuhan berkati kami semua. Tingkap-tingkap langit dibukakan Tuhan. Amin. Untuk mencurahkan berkat-Mu secara berkelimpahan. Itu terjadi atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Tuhan kita yang siap memberi, sama-sama kita katakan. Amin. Yang baru supaya aku tidak terjatuh. Lanjutku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang, supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesusku luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus. Mau selalu ikut Yesus. Suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Mau selalu ikut Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Supaya aku tidak terjatuh lagi, terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terluka, supaya jiwa
ini tidak binasa, tapi dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Yo, mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Amin, amin. Ku mau selalu ikut. Ku mau selalu. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku, dan kiranya Kau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, yes Lord, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih pada kedua ini Tuhan pimpin. Berterus Roh Kudus mengurapi kami, menuntun kami, sehingga langkah-langkah kami terus ada di dalam pimpinan tangan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang manis, menyertai memberkati hidupmu, rumah tanggamu diberkati Tuhan, arah damai serta sukacita, pekerjaan, usaha, bisnis, kuliah, sekolah, dibuat Tuhan berhasil, mulai siang ini, besok, lusa, sampai kekal, sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita dalam permai, bahkan sampai untuk selama-lamanya, yang sudah diurapi sama-sama katakan, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.